Hai sob, selamat datang di channel Radhi Jime. Kalian sedang menyaksikan playlist Talk Therapy channel Radhi Jime. Thanks for clicking this video. For today's video, gue pengen cuap-cuap masalah yang digembor-gemborkan oleh sebagian orang, masalah kemanusiaan yang terjadi di Qatar yang saat ini sedang melangsungkan Piala Dunia. Correct me if I'm wrong. Gue nggak tahu ketika gue upload video ini sudah selesai atau masih berlangsung. Well, at least gue mencoba untuk menyampaikan pendapat gue di sini. Video kali ini topiknya bakalan seperti yang gue mention barusan, tidak jauh dari masalah kemanusiaan yang menurut sebagian orang itu dilanggar, yaitu masalah LGBT dan respon pemerintah Qatar terhadap isu ini. So untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk ke video. Gue pengen cerita nih ke kalian. Seandainya nih kita bertamu ke rumah orang, terus orang mempersilahkan kita masuk, memperbolehkan kita untuk tinggal di rumahnya untuk sementara. Apakah layak kita mengobrak-abrik aturan di rumah orang tersebut? Kita nih sebagai tamu, layak gak? Itulah sebenarnya yang pengen gue ungkapkan di video kali ini. Bagaimana menurut mereka yang mengatakan kalau Qatar itu melanggar hak atau melanggar kemanusiaan di Qatar, karena pemerintah Qatar tidak memperbolehkan atau melarang segala sesuatu yang berbau LGBT ditampilkan selama Piala Dunia. Isu ini benar-benar menggelikan buat gue pribadi. Bukan berarti gue tidak menghargai hak azazi dan hak individu ya. Tapi di sini istilahnya bagaimana mereka mempunyai pemikiran yang seolah-olah mereka bisa memaksakan apa yang mereka percaya itu untuk dihargai oleh orang lain. Sedangkan mereka itu tamu di negara tersebut. Ini lucu. Seorang tamu memaksa tuan rumah untuk mengikuti apa yang dia percaya atau apa aturan baru yang pengen dia terapkan di rumah tersebut. Logikanya sudah tidak masuk, logikanya sudah tidak jalan. I'm not against LGBT Q+, apapun itu namanya sekarang, karena semakin kesini semakin bertambah. Gue tidak against it, tapi di sini at least kadang gue perlu menyuarakan sesuatu yang menurut gue itu keliru, agar tidak diusahakan untuk dibenarkan. Sesuatu yang benar ya bakalan tetap benar, dan sesuatu yang salah itu ya bakalan tetap salah gitu. Ketika sebagian orang dari luar Qatar datang ke sana dengan sengaja membawa agenda untuk memperlihatkan ke dunia tentang eksistensi mereka secara langsung, dan ketika pemerintah Qatar, negara Islam, yang mana Islam benar-benar anti terhadap isu ini seolah-olah mereka datang sengaja untuk menantang. Mereka mencoba test the water. Mereka itu mau mencoba, coba-coba aja. Yang mana mereka itu nggak berpikir, atau mungkin mereka sudah berpikir juga, at least pengen menimbulkan keributan mungkin. Kita semua tahu bagaimana kondisi kaum LGBTQ+, apalah itu, sekarang di dunia. Memang sebagian negara melegalkan, but at least kita tahu tempat dan situasi. Ini seolah-olah karena memang mungkin merasa mereka adalah negara
mereka berasal dari negara yang besar atau negara yang kuat, jadi mereka menyamaratakan saja atau tidak menghargai peraturan dan rules serta adat kebudayaan di sebuah negara, dan mereka mencoba untuk memperlihatkan eksistensi mereka secara paksa ke khalayak ramai. Itu salah. Dari awal sudah jelas Qatar adalah negara yang tidak melegalkan hal tersebut. Terus mereka dengan sengaja, ya dengan berdalih menggunakan sisi kemanusiaan atau hak azazi manusia, mereka mempergunakan hal tersebut untuk memperlihatkan ke dunia, memperlihatkan ke orang-orang kalau mereka itu harus didukung, mereka itu harus diakui. Well, sebenarnya seperti yang gue bilang tadi, gue berkali-kali ngomong, I'm not against it. Well, LGBT masih tetap manusia. Apapun yang dipercayai, ya tetap, itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi kepercayaan personal itu tidak bisa dipaksakan untuk sebuah peraturan yang sudah ada, dan itu melanggar keyakinan. Keyakinan itu sudah berhubungan dengan hati ya, bukan pikiran lagi. Hati, dan kita sebagai tamu itu memaksakan orang yang mempunyai keyakinan, majority yang mempunyai keyakinan hal tersebut dilarang, kita seolah-olah berusaha untuk memperlihatkan ke mereka gitu loh. Dan menurut gue ini nggak wajar, sudah tidak masuk akal. LGBT kalau menurut gue itu, kaum LGBT itu sudah ada setua dengan kebudayaan sendiri. Kita tahu bagaimana historical kaum LGBT dari zaman dahulu. Itu ada historinya, ada penelitiannya juga kan. Kalian bisa cari di internet, cari di Google gitu loh. Dari zaman kapan, dari zaman kerajaan, dari zaman apapun itu sudah ada sebenarnya mereka. Dan kita juga tidak bisa melarang itu terjadi. Karena bisa aja orang-orang sekitar kita sebenarnya yang mempunyai kecenderungan tersebut, dan ya kita harus hargai keputusan itu. Kita harus hargai apa yang mereka percayai. LGBT, mereka mau jadi gay, mereka mau jadi lesbian, mereka mau jadi transgender, itu hak mereka untuk memutuskan. Dan itu adalah hak pribadi, hak personal. Nah, hak personal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk men-challenge keyakinan sebuah negara, bukan perorangan lagi ya, keyakinan sebuah negara. Misal gue LGBT nih, gue yakin dengan keyakinan gue LGBT, ini personal identity gue nggak punya hak dan gue nggak punya landasan untuk memaksakan orang lain, ini keyakinan gue, kalian harus hargai ini. Nggak bisa, terserah orang itu mau menghargai atau enggak, karena orang lain juga mempunyai keyakinan sendiri. Kalau kita yakin dengan hal yang kita yakini, ya udah, tanam buat diri kita sendiri, pertahankan untuk diri kita sendiri dan tidak harus mengganggu orang lain. Apalagi masih kondisi atau isu LGBT ini masih sangat hangat dan situasi mereka itu juga masih abu-abu. Kita bisa tahu dong dari sekian banyak negara yang ada di dunia, cuman baru berapa negara yang melegalkan. Nah, at least seperti itu. Logika lain bisa diaplikasikan di sini adalah selain tadi tamu dan tuan rumah, kita balik situasinya. Bagaimana seandainya jika orang-orang Qatar ini, let's say datang ke Amerika, datang ke UK, mereka membawa embel-embel keyakinan mereka. Misalnya saja mereka membawa, kalian tahu bendera apa namanya? Tauhid ya? Yang hitam itu loh. Bendera perangnya Nabi Muhammad kalau gue nggak salah ingat. Correct me if I'm wrong. Kita bawa ke sana. Pasti gue yakin pasti mereka juga bakalan langsung nangkep, ngecap kita teroris. Karena apa? Karena itu keyakinan mereka. Sama kondisinya dengan orang-orang kaum LGBT ini memaksakan pandangan mereka di Piala Dunia yang diadakan di Qatar. Jadi balik ke situ aja. Gua pribadi, gua menghargai apapun keputusan orang yang diambil mereka dalam isu LGBT, mau lesbian, mau jadi gay, mau jadi transgender,
gue hargai itu. Selagi itu tidak mempengaruhi orang lain, I'm okay with it. Ya at least kalau gue gay misal, atau transgender, itu bisa membuat gue tenang, membuat gue merasa penuh, ya jalani aja. Balik lagi ke keyakinan yang kita percaya terhadap hal tersebut. Apakah hal ini memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang sekitar dan khususnya bagi diri sendiri, just go with it. Tapi satu hal yang mesti diingat, jangan sampai memaksakan pendapat kita atau keyakinan kita ke orang lain. Memaksakan keyakinan agama aja itu dilarang. Orang masuk Islam aja itu harus dengan kesadaran sendiri. Itu agama loh. Apalagi keyakinan terkait isu LGBT. Ya udah, kalau kita merupakan anggota atau kaum atau bagian dari kaum mereka, ya simpan aja sendiri, nggak usah harus digembar-gemborkan. Karena semakin kesini gue lihat semakin kesana. Apa ya? Kadang gue ngeri juga istilahnya gitu. At least kita mencoba memaksakan sesuatu yang kita pahami itu dengan cara-cara yang terlalu frontal. Ingat lagi, secara gampangnya tadi masalah kaum LGBT itu menggembar-gemborkan tidak tidak dihargainya human right di Qatar, itu tidak dibenarkan, dan gue sama sekali sangat tidak setuju. Gue stand my ground, gue tidak menyetujui hal-hal tersebut. Karena apa? Karena ya balik lagi, lu tamu, jangan memaksakan aturan lu di rumah tuan rumah. Hargai. Kalau lu menganggap mereka meminta mereka untuk menghargai right lu, menghargai haknya lu, harus pertama kali yang mesti lu pikirin adalah, ini kita pikirin adalah kita harus menghargai right atau hak mereka dulu, karena mereka tuan rumah. Kalau mau dihargai haknya kita, hargai dulu hak orang. Ini tiba-tiba kalian datang ke sana gembar-gembor, yang mana dari awal sudah dijelaskan tidak ada embel-embel LGBT diperbolehkan di sana, dan kita datang kucuk-kucuk secara terang-terangan ngebawa, malah itu kan ngajak kelahi, ngerti nggak? Ngajak berantem. Dan itu nggak dibenarkan sama sekali. Mau seperti apapun benarnya kalian, itu salah. Well, mungkin itu aja untuk terkait LGBT dan Qatar. LGBT di Qatar. Wow, ini bakalan bagus nih. Mungkin judulnya LGBT di Qatar kali ya. So, itu dia opini gue, insight gue untuk video kali ini. Jika menurut kalian ada beberapa kata gue atau opini gue yang tidak tepat di sepanjang video ini, silahkan komentar di bawah. Silahkan berikan saran kalian juga. Ingat lagi, berkomentarlah dengan cara bijak dan sopan. So, jangan lupa juga kalau kalian menyukai video ini, klik likes-nya, share ke teman-teman kalian agar kita bisa sama-sama menjadi tercerahkan. Bisa sama-sama tambah pinter, kita sama-sama tambah pengetahuan. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar kalian tahu tiap kali channel ini upload video baru. Dan yang paling penting juga, jangan lupa please di subscribe agar gue bisa monetize ini channel dan bisa juga berbagi dengan kalian nantinya. Pasti giveaway alert. Ya, mudah-mudahan suatu saat gue bisa melakukan hal tersebut, bisa memberikan sedekah juga buat para subscriber gue. So ya, please tolong di subscribe dan di share ke teman-teman kalian juga. Well, that's all. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selalu ingat, jangan lupa selalu membagikan hal-hal baik ke orang-orang sekitar kalian. Dan ingat untuk selalu berbahagia dan tetap waras. Bye-bye.